Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Nabi Muhammad SAW, dan keutamaannya. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasholli ala rasulil karim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarrul lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ism waladzi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapat azab yang besar pula. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. YouTuber yang berhati mulia, banyak sekali keutamaan yang dimiliki oleh Ibunda Aisyah, sampai-sampai Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam sabdanya, orang yang mulia dari kalangan laki-laki banyak, namun yang mulia dari kalangan wanita hanyalah Maryam binti Imran dan Asiyah istri Fir'aun. Dan keutamaan Aisyah radhiyallahu anha atas semua wanita seperti keutamaan sarit atas segala makanan. Hadis riwayat Bukhari 5-2067 dan hadis riwayat Muslim 2431. Beberapa kemuliaan itu diantaranya, yang pertama, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha adalah satu-satunya istri Nabi SAW yang dinikahi tatkala gadis. Berbeda dengan istri-istri Rasulullah SAW yang lain, karena mereka dinikahi tatkala janda. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sendiri pernah mengatakan, aku telah diberi 9 perkara yang tidak diberikan kepada seorang pun setelah Maryam. Jibril telah menunjukkan gambarku tatkala Rasulullah SAW diperintahkan untuk menikahiku. Beliau menikahiku tatkala aku masih gadis, dan tidaklah beliau menikahi seorang gadis kecuali diriku. Beliau SAW meninggal dunia sedang kepalanya berada dalam dekapanku, serta beliau dikuburkan di rumahku. Para malaikat menaungi rumahku. Al-Quran turun sedang aku dan beliau berada dalam satu selimut. Aku adalah putri kekasih dan sahabat terdekatnya. Pembela kesucianku turun dari atas langit. Aku dilahirkan dari 2 orang tua yang baik. Aku dijanjikan dengan ampunan dan rezeki yang mulia. Lihat di Al-Hujjah fi Bayan Muhajjah 2-398. Yang kedua, beliau adalah orang yang paling dicintai oleh beliau. Aisyah radhiyallahu anha adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW dari kalangan wanita. Suatu ketika Amr bin Ash radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling engkau cintai? Beliau SAW menjawab, Aisyah radhiyallahu anha. Dari kalangan laki-laki, tanya Amr. Beliau menjawab bapaknya, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Bukhari 3662 dan Muslim 2384. Maka pantaskah kita membenci, apalagi mencela orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW? Rasulullah SAW mencela Aisyah radhiyallahu anha berarti menyakiti hati
dan mencoreng kehormatan Rasulullah SAW. Nauzubillah. Yang ketiga, Aisyah adalah wanita yang paling alim daripada wanita lainnya. Berkata Al-Juhri, apabila ilmu Aisyah dikumpulkan dengan ilmu seluruh para wanita lain, maka ilmu Aisyah lebih utama. Lihat di Al-Mustadrak Imam Hakim 4/11. Berkata Atha, Aisyah radhiyallahu anha adalah wanita yang paling faqih dan pendapat-pendapatnya adalah pendapat yang paling membawa kemaslahatan untuk umat. Lihat di Al-Mustadrak Imam Hakim 4/11. Berkata Ibnu Abdil Bar, Aisyah radhiyallahu anha adalah satu-satunya wanita di zamannya yang memiliki kelebihan dalam 3 bidang ilmu: ilmu fikih, ilmu kesehatan, dan ilmu syair. Keutamaan yang keempat, para pembesar sahabat apabila menjumpai ketidakpahaman dalam masalah agama, maka mereka datang kepada Aisyah radhiyallahu anha dan menanyakannya hingga Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan jawabannya. Berkata Abu Musa al-Ansari radhiyallahu anhu, tidaklah kami kebingungan tentang suatu hadis, lalu kami bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, kecuali kami mendapatkan jawaban dari sisinya. Lihat Sahih Sunan At-Tirmizi 3044. Keutamaan yang kelima, tatkala istri-istri Nabi SAW diberi pilihan untuk tetap bersama Nabi SAW dengan kehidupan apa adanya, atau diceraikan dan akan mendapatkan dunia, maka Aisyah radhiyallahu anha adalah orang pertama yang menyatakan tetap bersama baginda Nabi SAW bagaimanapun kondisi beliau, sehingga istri-istri Nabi SAW lain mengikuti pilihan-pilihannya. Yang keenam, keutamaan Aisyah radhiyallahu anha, syariat tayamum disyariatkan karena sebab beliau. Syariat tayamum disyariatkan karena sebab beliau, yaitu tatkala manusia mencarikan kalungnya yang hilang di suatu tempat hingga datang waktu sholat, namun mereka tidak menjumpai air hingga disyariatkanlah tayamum. Berkata Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu, itu adalah awal keberkahan bagi kalian wahai keluarga Abu Bakar radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Bukhari 334. Keutamaan yang ketujuh, Aisyah radhiyallahu anha adalah wanita yang dibela kesuciannya dari langit ketujuh. Prahara tuduhan zina yang dilontarkan orang-orang munafik untuk menjatuhkan martabat Nabi SAW lewat istri beliau telah tumbang dengan turunnya 16 ayat secara berurutan yang akan senantiasa dibaca hingga hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan kesucian Aisyah radhiyallahu anha dan menjanjikannya dengan ampunan dan rezeki yang baik. Namun karena ketawaduannya atau kerendahan hatinya, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, sesungguhnya perkara yang menimpaku atas diriku lebih hina bila sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman tentangku melalui wahyu yang akan senantiasa dibaca. Hadis riwayat Bukhari 4141. Oleh karenanya apabila Masruq meriwayatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau selalu mengatakan, telah bercerita kepadaku Siddiqah binti Siddiq, wanita yang suci dan disucikan. Keutamaan yang kedelapan, barang siapa yang menuduh beliau telah berzina, maka dia kafir, karena Al-Quran telah turun dan mensucikan dirinya, berbeda dengan istri-istri Nabi SAW yang lain. Keutamaan yang kesembilan, dengan sebab beliau Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan hukuman cambuk bagi orang yang menuduh wanita muhsanat atau yang menjaga diri muhsanat berzina tanpa bukti yang dibenarkan syariat. Keutamaan yang ke-10, tatkala Rasulullah SAW sakit, beliau memilih tinggal di rumah Aisyah radhiyallahu anha dan akhirnya beliau sallallahu alaihi wasallam pun meninggal dunia dalam dekapan Aisyah radhiyallahu anha. Berkata Abu Wafa Ibnu Aqil, lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih untuk tinggal di rumah Aisyah radhiyallahu anha tatkala sakit dan memilih bapaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk menggantikannya mengimami manusia.
Namun mengapa keutamaan agung semacam ini bisa terlupakan oleh hati orang-orang Rafidah? Padahal hampir-hampir saja keutamaan ini tidak luput sampai pun oleh binatang. Bagaimana dengan mereka? Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha meninggal dunia di Madinah malam Selasa tanggal 17 Ramadan 57 Hijriah pada masa pemerintahan Muawiyah di usianya yang ke-65 tahun. Setelah berwasiat untuk disolati oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan dikuburkan di pekuburan Baqi pada malam itu juga. Semoga Allah SWT meridhoi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan menempatkan beliau pada kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.